Stoicisme adalah salah satu mazhab filsafat paling berpengaruh yang lahir di Yunani kuno, sekitar abad ketiga sebelum Masehi, dan kemudian berkembang luas di dunia Romawi. Meski berasal dari masa ribuan tahun yang lalu, ajarannya tetap terasa relevan. Bahkan banyak orang di zaman modern kembali membicarakan dan mempraktikkan prinsip-prinsip stoik untuk menghadapi hidup yang penuh tekanan, ketidakpastian, dan masalah yang kadang di luar kendali kita. Kalau kita mendengar kata stoicisme, biasanya yang terlintas adalah sikap tenang, tidak mudah panik, tidak gampang terseret emosi, dan bisa menghadapi kesulitan dengan kepala dingin. Itu tidak sepenuhnya salah. Memang, inti stoicisme adalah tentang bagaimana manusia bisa mengendalikan diri, bisa tetap rasional dalam keadaan apapun, dan tidak hancur ketika dunia di luar dirinya berantakan. Tapi stoicisme bukan berarti mati rasa, bukan berarti jadi robot tanpa perasaan. Sebaliknya, stoicisme justru mengajarkan kita untuk memahami perasaan kita, memahami apa yang bisa kita kendalikan, dan belajar menerima dengan lapang dada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Mari kita mundur dulu ke masa kelahiran stoicisme. Tokoh pendirinya adalah Zeno dari Citium. Ia hidup sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ceritanya, Zeno pernah mengalami sebuah kejadian yang membuat hidupnya berubah. Dia seorang pedagang, dan suatu hari kapalnya karam. Hartanya hilang, perjalanannya gagal, dan dia jatuh miskin. Tapi justru karena itu, dia mulai mencari makna hidup yang lebih dalam. Ia kemudian belajar filsafat dari berbagai guru di Athena. Zeno belajar dari kaum Cinik, dari kaum Megarian, juga dari filsafat Platonis. Dari berbagai pengalaman belajar itu, akhirnya Zeno merumuskan sebuah ajaran yang kemudian disebut Stoicisme. Kenapa namanya Stoicisme? Karena Zeno biasa mengajar murid-muridnya di sebuah serambi atau beranda terbuka di kota Athena. Serambi itu disebut Stoa Poikile, artinya serambi berlukis. Dari kata stoa inilah muncul istilah stoicisme. Jadi secara sederhana, stoicisme berarti ajaran yang lahir dari serambi. Zeno bukanlah satu-satunya tokoh penting. Setelah dia, ada Chrysippus, yang dianggap sebagai pemikir besar stoik awal. Chrysippus sangat berperan dalam menyusun kerangka logika dan etika stoik. Kemudian, seiring waktu, ajaran stoicisme menyebar dan berkembang, hingga sampai ke dunia Romawi. Nah, di masa Romawi inilah stoicisme benar-benar mekar. Banyak tokoh besar Romawi yang menjadi penganut stoik, di antaranya Seneca, seorang filsuf sekaligus penulis, Epictetus, seorang budak yang kemudian menjadi guru filsafat terkenal, dan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf. Bayangkan, seorang budak seperti Epictetus bisa sejalan pemikirannya dengan seorang kaisar seperti Marcus Aurelius. Itu menunjukkan bahwa stoicisme bukan sekadar ajaran untuk kalangan tertentu. Stoicisme bisa dipraktikkan siapa saja, baik orang kaya maupun miskin, budak maupun penguasa, pria maupun wanita. Karena stoicisme bicara tentang sesuatu yang universal, bagaimana manusia menghadapi hidup. Nah, apa sih inti dari stoicisme? Kalau diringkas, stoicisme mengajarkan 3 hal utama. Pertama, kita harus membedakan mana yang berada di bawah kendali kita dan mana yang tidak. Kedua, kita harus melatih kebajikan atau virtue, karena bagi stoik, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Ketiga, kita harus belajar menerima hidup apa adanya, tanpa mengeluh berlebihan, tanpa terjebak oleh kesedihan, tapi juga tanpa sombong saat senang. Mari kita bahas yang pertama, membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Epictetus, sang filsuf stoik yang dulunya budak, mengatakan hal ini dengan sangat jelas. Dia bilang, ada hal-hal yang berada dalam kuasa kita, pendapat kita, keinginan kita, penilaian kita, tindakan kita. Itu semua ada di dalam pikiran dan kehendak kita. Tapi ada juga hal-hal yang tidak berada dalam kuasa kita, tubuh kita, harta benda kita, reputasi kita, bahkan kehidupan dan kematian kita. Semua itu ada di luar kendali penuh kita. Nah, kesalahan manusia sering terjadi ketika kita bingung membedakan 2 hal ini. Kita sering stres karena terlalu sibuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali. Misalnya, kita ingin orang lain selalu suka sama kita. Itu tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita ingin cuaca selalu cerah, ingin dunia selalu adil, ingin hidup selalu mulus. Tapi kenyataannya, tidak ada jaminan seperti itu. Kalau kita memaksakan diri, kita akan terus kecewa. Stoicisme mengajarkan,
Fokuslah pada apa yang ada di bawah kendalimu. Pikiranmu, tindakanmu, bagaimana kamu merespons situasi. Itu semua bisa kamu kendalikan. Tapi kalau ada hal-hal di luar kendali, terimalah. Bukan berarti pasrah buta, tapi sadar bahwa kita tidak punya kuasa penuh atas segalanya. Poin kedua, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Dalam pandangan Stoik, yang benar-benar penting dalam hidup adalah hidup dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Bagi mereka, kebajikan berarti hidup dengan rasio, hidup sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk rasional. Ada 4 kebajikan utama dalam Stoicisme: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kebijaksanaan artinya tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang jelek, dan bisa mengambil keputusan dengan benar. Keberanian artinya berani menghadapi tantangan, berani menghadapi penderitaan, bahkan berani menghadapi kematian, tanpa gentar. Keadilan artinya memperlakukan orang lain dengan adil, tidak menipu, tidak merugikan, menghormati sesama. Dan pengendalian diri artinya mampu menguasai hawa nafsu, tidak serakah, tidak berlebihan, bisa menahan diri dari keinginan-keinginan yang merusak. Bagi orang Stoik, kalau seseorang punya kebajikan, maka dia sudah punya segalanya. Sebaliknya, kalau seseorang kehilangan kebajikan, maka meskipun dia punya harta, kekuasaan, atau kesenangan, itu tidak berarti apa-apa. Poin ketiga, menerima hidup dengan lapang dada. Inilah yang sering disebut sikap Stoik. Dunia penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kadang kita kehilangan orang yang kita sayangi. Kadang kita jatuh miskin. Kadang kita ditimpa penyakit. Kadang orang-orang memperlakukan kita tidak adil. Semua itu memang menyakitkan, tapi Stoicisme mengajarkan, jangan biarkan hal-hal itu menghancurkan jiwamu. Marcus Aurelius, sang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, menulis dalam catatan pribadinya yang kini dikenal dengan judul Meditations. Ia menulis banyak renungan tentang hidup, tentang kematian, tentang bagaimana menghadapi kesulitan. Salah satu hal yang ia tulis adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Bayangkan, seorang kaisar, penguasa tertinggi Romawi, yang bisa saja hidup bergelimang kemewahan, justru menulis tentang pentingnya kesederhanaan, tentang pentingnya menerima nasib dengan tenang. Itu menunjukkan bahwa Stoicisme bukan hanya teori, tapi benar-benar dijalani oleh orang-orang yang punya pengalaman hidup nyata. Sekarang, mari kita pikirkan, kenapa Stoicisme bisa relevan di zaman modern? Karena hidup kita sekarang juga penuh dengan ketidakpastian. Kita punya target, punya rencana, tapi kadang tiba-tiba ada bencana, ada penyakit, ada hal-hal tak terduga yang merusak semua rencana kita. Di media sosial, kita sering terjebak membandingkan diri dengan orang lain, merasa minder, merasa tidak cukup. Kita juga mudah terseret emosi karena berita, karena komentar orang, karena hal-hal kecil yang sebetulnya tidak terlalu penting. Disinilah Stoicisme bisa menolong. Misalnya, kita bisa mengingat prinsip Epictetus. Jangan buang energi untuk hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan komentar orang di internet, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons komentar itu. Kita tidak bisa mengendalikan apakah besok kita akan sehat atau sakit, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menjaga tubuh kita hari ini. Kita tidak bisa mengendalikan apakah ekonomi global membaik atau memburuk, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita mengatur keuangan kita. Selain itu, Stoicisme juga melatih kita untuk bersyukur. Orang Stoik sering merenungkan kemungkinan terburuk agar mereka tidak kaget ketika sesuatu terjadi. Misalnya, mereka membayangkan kehilangan orang yang dicintai. Bukan untuk membuat diri sedih, tapi untuk mengingat bahwa kita harus menghargai mereka selagi ada. Kalau suatu saat mereka pergi, kita sudah siap secara mental. Dalam dunia modern, ada istilah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini sangat dekat dengan Stoicisme. Artinya, kita tidak hanya menerima nasib, tapi juga mencintainya. Apapun yang terjadi, kita anggap sebagai bagian dari perjalanan hidup kita, bagian dari pertumbuhan kita. Dengan begitu, kita bisa lebih damai, lebih kuat, lebih bahagia. Kalau dipikir-pikir, banyak tokoh besar modern yang juga terinspirasi oleh Stoicisme. Misalnya, pemimpin-pemimpin militer, tokoh politik, bahkan pengusaha dan penulis.
Mereka menggunakan prinsip stoik untuk tetap tenang di tengah tekanan. Bahkan di dunia psikologi, ada pendekatan bernama terapi kognitif perilaku atau cognitive behavioral therapy, yang ternyata banyak terinspirasi oleh filsafat stoik. Prinsip dasarnya sama. Penderitaan bukan datang dari peristiwa itu sendiri, tapi dari cara kita menafsirkan peristiwa itu. Jadi, kalau kita ingin belajar stoicisme, kita tidak perlu menghafal teori rumit. Cukup mulai dengan hal sederhana. Setiap kali ada masalah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan atau tidak? Kalau bisa, lakukan yang terbaik. Kalau tidak, lepaskan. Lalu, latih diri kita untuk selalu bertindak dengan kebajikan, bijaksana, berani, adil, dan mengendalikan diri. Dengan cara itu, kita akan semakin kuat menghadapi hidup. Kita tidak akan mudah goyah hanya karena omongan orang. Kita tidak akan hancur hanya karena kehilangan harta. Kita tidak akan larut hanya karena dunia tidak berjalan sesuai rencana. Kita bisa tetap tenang, tetap rasional, tetap manusiawi, di tengah segala badai kehidupan. Itulah semangat stoicisme. Sebuah ajaran yang lahir dari Serambi di Athena, yang kemudian dipraktikkan oleh budak, penulis, filsuf, dan bahkan kaisar, dan kini masih bisa kita gunakan untuk menuntun langkah kita dalam menjalani hidup modern.